Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Ailani, mahasiswa semester 3 jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris Advance. Langsung saja di sini aku mau sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjawab soal tes TOEFL dari soal main idea. Di sini aku langsung kasih contohnya aja ya. Di page 1 question 1 and 2. Nah, cara untuk mengetahui sebuah main idea dari sebuah teks, kita tuh minimal membaca satu kalimat di setiap paragraf, mau itu paragrafnya banyak atau sedikit, kita tuh harus tahu dulu gitu satu kalimat dari paragrafnya itu apa. Kayak misalnya ini, common types, common types of calendars can be set on the sun or on the moon. The solar calendar is based off the solar years. Nah, artinya tuh jenis kalender umum dapat didasarkan pada matahari dan bulan. Kalender surya didasarkan pada tahun surya. Jadi maksudnya tuh kalender dari didasarkan, perhitungannya tuh didasarkan pada matahari atau bulan. Nah, biasanya tuh kalau dari hitungan matahari, dari perputaran matahari, satu tahun tuh memiliki 365 hari dan memiliki satu hari tambahan setiap tahun keempat. Nah, kita langsung saja jawab soal nomor 1. Ini tuh tentang main idea. Dan soal yang kedua tuh tentang in the passage organism. Nah, oke. Nomor 1 tuh soalnya apa main idea dari sebuah teks ini tuh. Nah, yang pertama yang A ada all calendars are the same. Semua kalender sama. Ini enggak ya, karena kan dari paragraf awalnya juga tuh udah kelihatan gitu. Jenis kalender umum dapat didasarkan pada matahari atau bulan. Berarti tidak semua kalender itu sama. Berarti nomor yang A itu salah. Terus yang B, the solar calendar is based on the sun. Kalender surya didasarkan pada matahari. Tidak semua didasarkan oleh matahari ya, tapi ada juga yang bulan. Berarti yang B itu tidak juga ya. Terus yang C, different calendar have similar base. Kalender yang berbeda mempunyai dasar yang berbeda. Nah, ini bisa termasuk ya jawabannya. Nah, kalau yang D, the lunar month is 29 and a half days long. Ini tuh bulan lunar lamanya 29,5 hari. Ini tuh bisa aja sih Kak, tapi ini yang D ini tuh berfokus pada paragraf kedua aja gitu. Jadi tidak termasuk ya. Nah, jadi yang paling masuk itu jawaban yang C, different calendar or similar. Nah, langsung lanjut ke soal yang kedua, yaitu how is the information in the page organized? Informasi dari bacaan tersebut itu apa? Nah, yang A, characteristic of the solar calendar are outlined. Karakteristik kalender surya diuraikan. Ini enggak termasuk ya. Terus yang B, two types of calendars are described. Dua jenis kalender dijelaskan. Bisa ya, paragraf pertama itu ngejelasin tentang kalender yang berdasarkan matahari. Yang paragraf kedua itu kalender yang menjelaskan berdasarkan dengan bulan. Yang C, the strength and weeks of the lunar calendars are described. Kelebihan dan kekurangan kalender lunar dijelaskan. Kalau yang ini tuh lebih ke
fokusnya ke paragraf 2 aja ya. Kalau yang C. Yang D, panjang setiap kalender yang ada dibandingkan. Dibandingkan yang ada tidak ya, ini tidak termasuk. Jadi jawabannya tuh yang B. 2 jenis kalender ini tuh dijelaskan. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal question 3 sampai 6. Ini aku jawab aja nomor 3 sampai nomor 4 ya. Soal yang nomor 3 tuh, which of the following express the main idea of the passage? Ini sama ya, tentang main idea. Nah, yang kedua tuh, how many types of fashions are present in the place? Fokusnya ke types of fashion. Oke, langsung aja kita baca dulu satu kalimat dari setiap paragraf. Yang paragraf pertama, fashions are prepared for harmful virus or bacteria and administered to patients to provide immunity of species disease. Vaksin dibuat dari virus atau bakteri berbahaya dan memberikan kepada pasien untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Itu yang paragraf pertama. Yang paragraf kedua, langsung aja artinya ya. Jenis vaksin yang paling dasar sebenarnya mengandung mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dibunuh dengan larutan yang mengandung formaldehida. Paragraf ketiga, jenis vaksin kedua mengandung racun dan diproduksi oleh mikroorganisme, bukan mikroorganisme itu sendiri. Yang keempat, jenis vaksin terakhir mengandung mikroorganisme hidup yang telah dinetralisir agar tidak berbahaya. Oke, kita langsung jawab ke soal yang nomor 3. Which of the following main idenya ya. Yang A itu, fashion provide immunity to specific disease. Vaksin memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Ini tidak termasuk ya. Terus yang B, vaccines contain the disease-causing mikroorganisme. Vaksin mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Kalau yang B itu lebih ke fokus yang paragraf kedua ya. Jadi paragraf 1 dan 3-nya tuh tidak 1, 3, dan 4-nya tuh tidak dicantumkan gitu di dalam kalimat ini. Terus yang C, vaksin are different in different ways. Vaksin diperoleh dengan berbagai cara. Nah, ini bisa jadi ya. Jadi vaksin tuh dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang D, new approach in administering vaccine are being developed. Pendekatan baru dalam pemberian vaksin sedang berkembang. Ini nggak termasuk juga ya, jadi yang paling masuk akal tuh yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 4 tentang types of vaccines. Ada berapa jenis vaksin yang ditulis di dalam bacaan tersebut. Nah, itu terdapat di paragraf ke-2, ke-3 sama ke-4 ya. Berarti ada 3 jenis vaksin. Itu jawabannya B. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.